Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi uji beda lebih dari 2 mean atau ANOVA. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Dinda Anini dengan NIM 19107130360, yang kedua Citra Rizky Alifah dengan NIM 19170713121, dan Fitria Suci Ramadhani dengan NIM 19170713122. Selamat menonton. Berikut adalah pokok pembahasan dari materi hari ini. Yang pertama ialah konsep uji ANOVA, yang kedua jenis-jenis uji ANOVA, yang ketiga asumsi dasar yang menjadi pedoman pada uji ANOVA, dan yang keempat ialah aplikasi uji ANOVA satu arah atau one way. Pokok pembahasan yang pertama ialah konsep uji ANOVA. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari dua kelompok. ANOVA dikembangkan dan diperkenalkan pertama kali oleh R.A. Fisher. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari uji T untuk uji beda 2 min. Tetapi, uji T memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, diharuskan melakukan pengujian berulang kali sesuai kombinasi yang memungkinkan. Dan yang kedua, dengan melakukan uji T berulang kali akan meningkatkan atau inflasi nilai alfa. Artinya, akan meningkatkan peluang hasil yang keliru. Maka untuk mengatasi hal tersebut, uji statistik yang dianjurkan dalam menganalisis beda lebih dari 2 min yaitu uji ANOVA atau uji F. Perubahan inflasi nilai alfa sebesar 1 dikurang 1 kurang alfa pangkat N. Selanjutnya, prinsip uji ANOVA adalah melakukan telaah variabilitas data menjadi dua sumber variasi, yaitu dalam kelompok atau within dan antar kelompok atau between. Bila variasi within dan between sama atau nilai perbandingan kedua variasi sama dengan 1, maka min yang dibandingkan tidak memiliki perbedaan. Sedangkan bila variasi within dan between berbeda atau menghasilkan nilai perbandingan lebih dari 1, maka min yang dibandingkan menunjukkan adanya perbedaan. Pokok pembahasan yang kedua ialah jenis-jenis uji ANOVA. Uji ANOVA terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ANOVA satu arah atau one way ANOVA. ANOVA satu arah digunakan untuk menguji hipotesis komparatif sama apabila pada masing-masing sampel hanya terdiri atas satu kategori saja. Yang kedua, ANOVA dua arah atau two-way ANOVA. ANOVA dua arah digunakan untuk menguji hipotesis komparatif sampel apabila terdapat kategorisasi terhadap sampel. Pokok pembahasan yang ketiga ialah asumsi dasar yang menjadi pedoman pada uji ANOVA. Asumsi dasar yang menjadi pedoman pada uji ANOVA antara lain: yang pertama, data berdistribusi normal. Yang kedua, varian bersifat homogen atau setiap kelompok mempunyai varian yang sama. Yang ketiga, jenis data yang dihubungkan adalah numerik dengan kategorik. Dan yang keempat ialah sampel dipilih secara random atau acak. Rumus untuk mencari uji ANOVA adalah F sama dengan SB kuadrat per SW kuadrat, lalu terdapat 2 degree of freedom atau DF. Pada DF pertama K-1 untuk pembilang dan DF kedua N-K untuk penyebut.
dengan keterangan F adalah uji ANOVA, K adalah jumlah kelompok, SB adalah varian between, SW adalah varian within, dan N adalah jumlah sampel. Rumus perhitungan grand mean adalah N1 dikalikan X1 ditambah N2 dikalikan X2 sampai dengan NK dikalikan XK dibagi jumlah seluruh data. Selanjutnya, rumus perhitungan varian between ialah N1 dikalikan X1 dikurang X kuadrat ditambah N2 dikalikan X2 dikurang X kuadrat sampai dengan NK dikalikan XK dikurang X kuadrat dibagi K min 1. Rumus perhitungan varian within ialah standar deviasi kelompok 1 kuadrat dikalikan N1 dikurang 1 lalu ditambah standar deviasi kelompok 2 kuadrat dikalikan N2 dikurang 1 sampai dengan standar deviasi kelompok K kuadrat dikalikan NK dikurang 1 lalu dibagi jumlah seluruh data dikurangi jumlah kelompok. Selanjutnya, analisis multiple comparison atau POSOC test. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut kelompok mana saja yang berbeda meannya, bila mana pada pengujian ANOVA dihasilkan ada perbedaan bermakna atau hipotesis nol ditolak. Metode untuk menghitung Bonferroni yaitu TAB sama dengan XA dikurang XB per akar SW kuadrat dikali 1 per NA dikurang 1 per NB yang dimana DF-nya yaitu degree of freedom sama dengan N dikurang K dengan level signifikan alfa bintang sama dengan alfa per K2C. Subbab selanjutnya mengenai aplikasi uji ANOVA one way. Selanjutnya, contoh kasus pertama, yaitu suatu penelitian ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai skor dengan 3 metode pengajaran aritmatika yang berbeda. Data yang berhasil dikumpulkan sebagai berikut. Metode pertama ada 48, 73, 51, 65, dan 87. Pada metode kedua, terdapat 55, 85, 70, 69, dan 90. Lalu pada metode ketiga terdapat skor yaitu 84, 68, 95, 74, dan 67. Lalu buktikan apakah ada perbedaan nilai skor siswa pada ketiga kelompok tersebut dengan alfa 1%. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Pertama-tama menentukan hipotesis. H0 ialah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 yang berarti tidak ada perbedaan mean skor siswa pada ketiga metode aritmatika. Hipotesis alternatifnya adalah mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3 yang berarti ada perbedaan mean skor siswa pada ketiga metode aritmatika. Langkah selanjutnya adalah menentukan mean dan standar deviasi setiap kelompok, yaitu metode 1 dengan mean 64,8 dengan standar deviasi 16,07, metode 2 dengan mean 73,8 dengan standar deviasi 13,95, dan metode ketiga dengan mean 77,6 dengan standar deviasi 11,84. Selanjutnya menghitung grand mean yaitu jumlah kelompok 1 yaitu 8 dikalikan rata-ratanya yaitu 64,8 ditambah 5 dikalikan 73,8 ditambah 5 dikalikan 77,6 dibagi jumlah seluruh data yaitu 15, hasilnya adalah 72,06. Selanjutnya menghitung varian between yaitu jumlah kelompok 1 yaitu 5 dikalikan mean kelompok 1 yaitu 64,8 dikurang rata-rata keseluruhan data yaitu 72,06 dikuadratkan lalu ditambah 5 dikalikan 73,8 dikurang 72,06 dikuadratkan ditambah 5 dikali 77,6 dikurang 72,06 dikuadratkan dibagi jumlah kelompok yaitu 3 dikurang 1 yang hasilnya 216. Selanjutnya menghitung varian within.
5 dikurang 1 dikalikan standar deviasi kelompok 1 yaitu 16,07 dikuadratkan ditambah 5 dikurang 1 dikalikan 13,95 dikuadratkan ditambah 5 kurang 1 dikalikan 11,84 dikuadratkan dibagi keseluruhan data yaitu 15 dikurang 3 yang hasilnya 197. Maka F sama dengan SB kuadrat per SW kuadrat yaitu 216 per 197 sama dengan 1,09. Maka DF1 adalah 3 dikurang 1 yaitu 2, DF keduanya 15 dikurang 3 adalah 12. Maka diperoleh F lebih besar daripada 0,01, maka keputusan H0 diterima. Disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan skor siswa pada ketiga metode aritmatika. Selanjutnya, contoh kasus 2. Suatu penelitian ingin mengetahui perbedaan kadar folat sel darah pada 3 zat pembius atau anestesi yang berbeda. Data yang berhasil dikumpulkan sebagai berikut. Dari data tersebut, buktikanlah apakah ada perbedaan kadar folat sel darah merah pada ketiga kelompok tersebut dengan alfa 5%. Jawabannya adalah pada hipotesis 0 yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 tidak ada perbedaan mean kadar folat sel darah pada ketiga jenis zat pembius. Sedangkan pada hipotesis alternatif yaitu mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3 ada perbedaan mean kadar folat sel darah pada ketiga jenis zat pembius. Perhitungan uji ANOVA atau uji F, di mana kelompok A dengan mean 316,62 dan standar deviasinya 58,72. Kelompok B dengan mean 256,44 dan standar deviasinya 37,12. Sedangkan kelompok C dengan mean 278,00 dan standar deviasinya 33,76. Untuk mencari X atau grand mean adalah 8 dikali 316,62 ditambah 9 dikali 256,44 ditambah 5 dikali 278,00 dibagi 22 yang dimana 22 adalah jumlah seluruh data. Kemudian untuk mencari SB kuadrat atau variance between sama dengan 8 dikali 316,62 dikurang 283,22 kuadrat ditambah 9 dikali 256,44 dikurang 283,22 kuadrat ditambah 5 dikali 278,00 dikurang 283,22 kuadrat per 3 kurang 1 di mana 3 adalah jumlah kelompok. Kemudian untuk mencari SW kuadrat atau varian within sama dengan 8 dikurang 1 dikali 58,72 kuadrat ditambah 9 kurang 1 dikali 37,12 kuadrat ditambah 5 dikurang 1 dikali 33,76 kuadrat dibagi 22 per 3 di mana 22 adalah jumlah seluruh data dan 3 adalah jumlah kelompok. Maka dapat diketahui F atau uji ANOVA sama dengan 7758 per 2090 sama dengan 3,71. Dan DF1 atau degree of freedom 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Dan DF2 atau degree of freedom 2 sama dengan 22 dikurang 3 sama dengan 19. Dan dapat dilihat pada tabel berikut dapat diperoleh F atau uji ANOVA yaitu 3,71 sehingga kurang dari 0,050 dan lebih dari 0,025. Maka keputusan hipotesis 0 ditolak dan dapat disimpulkan
bahwa ada perbedaan kadar folat darah di antara ketiga jenis pembius. Dari soal di atas, kita akan mencoba untuk menelusuri lebih lanjut kelompok mana saja yang kadar folat darahnya berbeda. Kombinasi uji T atau uji tes yang mungkin. Matriks sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 dikurang 2 faktorial sama dengan 3. Dan digunakan alfa sebanyak 5%. Maka Boveroni menjadi alfa bintang sama dengan alfa per K2C. Alfa bintang sama dengan 0,05 per 3 sama dengan 0,0167. Maka uji kelompok A dan B dengan rumus TAB sama dengan XA dikurang XB per akar SY kuadrat dikali 1 per NA dikurang 1 per NB. DF sama dengan N dikurang K. TAB sama dengan 316,62 dikurang 256,44 per akar 2090 dikali 1 per 8 dikurang 1 per 9. DF sama dengan 22 dikurang 3. Dengan nilai T sama dengan 2,71 dan DF sama dengan 22 dikurang 3 sama dengan 19, maka nilai P sama dengan kurang dari 0. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.